Salam. Dari seluruh bacaan ini disimpulkan dalam satu tema, komitmen pada perjanjian. Komitmen pada perjanjian. Kita semua mungkin sudah pernah dijanji. Semua sudah pernah dijanji? Iya. Ada banyak jenis janji. Ada yang bilang kaulah segalanya. Toh, itu janji bagi yang pernah merasakan itu. Tidak ada yang lain selain kau. Kita akan sehidup, semati, bersama-sama sepanjang jalan dan seterusnya. Itu janji dalam percintaan. Jenis janji ini tidak semua orang bisa mengucapkannya. Ada juga janji-janji politik. Tidak usah dilihat teman. Masing-masing konsentrasi pada dirinya. Apakah saya pernah menjanji orang lalu kemudian tidak ditepati? Ada juga janji-janji politik dan begitu banyak rupa jenis janji. Tapi intinya bahwa janji itu tidak bisa biasanya terjadi antara dua orang atau dua pihak baru disebut janji. Pernah dijanji tidak ditepati. Tapi mungkin kita juga pernah janji orang tapi tidak menepatinya. Jadi pernah dijanji dan tidak ditepati, pernah janji orang dan tidak menepati janji itu. Komitmen pada janji. Bacaan kita sekarang bicara tentang janji Tuhan kepada Abram yang kemudian menjadi Abraham. Janji itu dimulai pada kejadian jauh sebelum ini, kejadian kalau kita baca kejadian 17 ayat 7 akan kita temukan tentang pembaharuan janji. Tapi jauh sebelum janji ini ada janji yang mendahului itu. Yaitu di kejadian 12. Apa janji Tuhan kepada Abram? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji pertama ketika Abram mau keluar dari tanah Ur Kasdim. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Tetapi kenapa tiba-tiba di kejadian 15 ini Abram kemudian menjadi takut? Makanya pembacaan kita mengatakan ada ungkapan untuk jangan takut Abram, akulah perisaimu. Apa yang ditakuti? Oh, dia orang kaya dan tidak ada orang yang menyamai kekayaannya waktu itu. Dia ada istri. Dia juga akan dijamin bahwa akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan ada orang yang berani menyentuhnya. Tapi apa yang membuat dia menjadi gelisah? Takut. Oh, rupanya persoalannya adalah dia tidak punya keturunan. Dia tidak punya anak. Lalu dia katakan bahwa Eliezer nanti yang akan menjadi pewaris dari seluruh hartaku ini. Lalu Tuhan katakan apa? Tidak. Anak kandungmu sendiri yang akan mewarisi dan melanjutkan ini. Tapi kemudian Abram begitu percaya tentang itu. Tetapi apa yang membuat kemudian perjanjian ini longgar? Perjanjian ini longgar ketika sampai di istrinya. Dia tidak yakin dengan janji itu. Makanya walaupun Abram sudah dijanji bahwa akan ada anakmu sendiri nanti, di season berikutnya dikatakan, mau 25 tahun baru ada Ishak. Pakai itu. Jadi kami istri itu Hagar. Karena jangan-jangan nanti ini tidak dipenuhi ini janjinya Tuhan. Jadi mungkin begitu maunya Tuhan. Harusnya pakai ini. Maksudnya jadikanlah istrimu itu Hagar supaya ada anakmu, supaya itu mungkin nanti rencananya akan melanjut keturunan. Salah. Ketika kita sudah mulai mengompas, memikirkan sendiri untuk mensukseskan rencana dan janji Tuhan, maka kita pasti salah. Inilah buah dari ketidaksabaran. Janjinya ya, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, debu pasir di laut, debu tanah dan pasir di laut. Tetapi kemudian keyakinan itu, komitmen itu dirubah oleh lamanya waktu. Tidak sabar, akhirnya melenceng, ambil jalan pintas,
Akhirnya disetujui itu. Dan Tuhan izinkan, kalau kita baca berikutnya, Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya jaminan kepada istrinya itu ada. Dia orang setia sehingga dia tidak mau mengecewakan istrinya. Dan dari situlah puncak kehancuran. Ketika tangan manusia terlibat merancang pekerjaan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak peristiwa itu dialami dalam hidup ini. Sering kita merasa Tuhan terlambat, Tuhan lalot, sehingga kita berpikir, harus saya ambil cara ini. Akhirnya mendatangkan kehancuran atau kesalahan. Janji ini berkali-kali dibaharui oleh Tuhan kepada Abraham. Janji yang kemudian berjalan tetapi karena diisi dengan kekhawatiran, jangan-jangan tidak akan siapa nanti akan melanjutkan keturunan ini. Kemudian janji itu menjadi kabur, lalu Abraham dan istrinya, terutama istrinya, mengambil jarum pintas dengan menjadikan Hagar, lalu lahirlah Ismail. Ini cikal bakal dari seluruh peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu. Apa yang Tuhan mau? Janjinya Tuhan begini, semua akan kuberikan kepadamu, akan kuberikan keturunan, akan kuberikan tanah ini untuk menjadi milikmu. Perjanjiannya adalah kamu harus menjadikan aku Tuhanmu. Jadi perjanjian itu terjadi dua sisi. Akan saya berikan seluruh berkat ini. Satu kuncinya, dari pihak Allah memberikan berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani. Kita bisa menyaksikan bagaimana berkat jasmani itu berlaku bagi orang Israel. Di abad (227) Masehi itu Israel menjadi hancur. Tapi kemudian karena janji Tuhan tidak pernah bisa dirubah oleh apapun, maka Israel kembali ada dan menjadi di tahun 722 sebelum Masehi itu Israel hancur oleh Kaisar Neo Asur. Tapi pada tanggal 14 Mei 1948 Israel muncul lagi dan menjadi negara yang kuat, yang diserang segala arah tetapi tetap kokoh. Karena janji Tuhan tidak pernah dimakan oleh waktu. Kalau kemudian Abraham dijanjikan bahwa akan ada anakmu nanti laki-laki yang akan melanjutkan keturunanmu, tapi kemudian dalam prosesnya 25 tahun masa sulit itu dilewati, lalu kemudian janji itu ditepati. Sungguh memang bukan hal yang mudah. Ada dua janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham waktu itu. Pertama, akan diberikan tanah Kanaan menjadi miliknya. Kedua, akan diberkati dan keturunannya akan menguasai dunia. Kira-kira begitu bahasanya. Ada dua berkat yang didapatkan. Berkat nasional. Berkat nasional itu ya seperti sekarang, bahwa Israel kemudian ada dan sangat kuat. Dan semua orang Israel kemudian sepertinya akan kembali mengambil seluruh tanah itu sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Di sisi yang lain, bangsa Israel tetap menjadi berkat. Berkat rohani. Ada banyak orang Israel juga yang tidak menerima berkat itu. Berkat nasional saja, bahwa tanah itu adalah tanah nenek moyang mereka. Tapi ada berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Diberkati dan menjadi berkat. Siapa yang meragukan bagaimana orang-orang Israel diberkati oleh Tuhan? Biar cuma sendiri di suatu negara, dia bisa melakukan banyak hal dan menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Ini juga penting. Berkat itu dua. Berkat itu adalah ketika kita diberkati, dan berkat juga ketika kita memberkati. Menjadi bagian perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Jangan potong-potong rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera untuk hidup kita. Hanya satu perjanjiannya. Dalam bacaan berikutnya itu dikatakan begini berkali-kali. Kalau kita baca pasal 15, selanjutnya kemudian pasal 17, pasal 18, di situ di 17 itu sunat sebagai tanda perjanjian diperbaharui lagi. Di pasal 22 kita akan menemukan 22 kita akan menemukan bagaimana waktu Ishak itu mau dipersembahkan, diperbaharui lagi. Dikatakan di situ bahwa karena engkau berbuat demikian, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah
dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi semua engkau akan dapatkan kalau perjanjian jangan dirusak. Perjanjiannya adalah engkau harus menjadikan Aku Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain. Allah lain itu adalah sesembahan lain yang lebih penting daripada Tuhan. Itu disebut Allah lain atau ilah. Ilah itu bukan berarti bahwa kita sembah lagi pohon, tidak. Ilah itu adalah seluruh hal yang menghalangi kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Pekerjaan yang terlalu padat dan lain sebagainya, anak yang kemudian menjadi halangan dan lain sebagainya, faktor-faktor banyak. Terburu-buru, berkali-kali perjanjian menjadi rusak karena terburu-buru. Keraguan manusia membuat perjanjian Allah dengan manusia itu sepertinya kabur, karena ingin cepat, ingin sekali segera selesai, tidak sabar, buru-buru. Perjanjian seolah-olah tidak dianggap lagi, tidak mungkin, tidak melupa mungkin Tuhan ini. Tuhan tidak pernah lupa. Jadi bersabarlah mengikuti alurnya Tuhan. Karena setiap kita keluar dari alurnya Tuhan akan ada risiko besar. Risiko besar seperti yang digambarkan dalam bacaan kita ini. Siapa yang lebih setia daripada Abraham atau Abraham? Tidak ada. Tetapi karena dunia mengganggunya, akhirnya dia mengambil jalan yang pintas juga, mengikuti keinginan istrinya, lahirlah Ismail. Lalu kemudian dari situ mulai pertikaian-pertikaian besar. Ada banyak terjadi dalam hidup manusia sedemikian itu. Ada dua janji berkat Tuhan, yaitu diberkati dan menjadi berkat. Jangan ragu pada janji Tuhan. Kita saja itu yang berjanji, yang biasa ingkari. Sedangkan itu kalau kita ingkar janji, dan malu-malu kita. Toh? Kalau tidak ada yang bilang iya berarti tidak pernah berjanji atau tidak pernah dijanji. Nah, malu-malu, apalagi Tuhan. Jadi janjimu seperti fajar pagi hari. Demikian gambaran bagaimana Tuhan berjanji dan pasti ditepati. Jadi percayalah bahwa jangan karena kekhawatiranmu hari ini belum ada, hari ini belum sukses, hari ini belum apa-apa, jalani saja. Ikuti alurnya Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita harus komitmen bahwa kalau kita menjadikan Dia Allah kita, maka seluruh berkat yang disampaikan kepada Abraham itu akan menjadi milikmu juga dan menjadi milikku. Saya ulangi, kalau kita menjadikan Dia Allah kita, maka seluruh berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu akan menjadi milik saudara dan milik saya. Diperbaharui terus menerus. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aminkan lagu ini untuk menjadi kekuatan saya dan saudara. Percayalah, perjanjiannya terjamin.